Halo pemirsa, ketemu lagi bersama saya Iwan to be Millionaire. Dan kali ini kita kedatangan langsung dua orang tamu yang spesial dan luar biasa. Nah ini tamu saya yang pertama ini adalah Dr. Astri Handjarwati MA. Beliau dari Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga. Dan satu lagi ini dari Ibu Lutfi Fatmawati dari Potats DIY. Beliau ini adalah orang tua yang memiliki anak Down syndrome dan anaknya ini kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Nah, ini tamu-tamu saya. Selamat apa saja ini karena ini. Nah, Bu Astri dan Bu Lutfi sehat? Alhamdulillah. Nih saya ke Bu Astri dulu nggih. Iya, Mas Dimas. Jadi Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga ini sejak kapan dan bergerak di bidang apa ini? Bu Astri ini. Mungkin bisa dijelaskan. Nggih, terima kasih. Selamat siang, sore dan malam buat pemirsa semuanya. Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga ini adalah pusat layanan yang didirikan di UIN Sunan Kalijaga dengan tujuan untuk memberikan layanan kepada seluruh mahasiswa difabel di UIN Sunan Kalijaga. Nah, kami ini sebenarnya kegiatannya banyak sekali Mas gitu ya, tapi utamanya berdasarkan pada takar kebijakan dari universitas. Nah, PLD inilah yang menjadi tulang punggung utama dalam melaksanakan pendidikan inklusi di UIN Sunan Kalijaga. Jadi kami melayani mulai dari admisi, pendaftaran bagi mahasiswa difabel atau siswa difabel yang akan masuk ke UIN Sunan Kalijaga sampai pada proses pembelajaran gitu ya, kemudian juga sampai pada proses KKN. Nah, tentunya KKN untuk mahasiswa difabel itu bagaimana kita juga mencari model yang sesuai, kemudian sampai pada bagaimana bimbingan skripsi dan sampai pada pelatihan fresh graduate mahasiswa difabel seperti itu. Nah, ini berdirinya sudah lama, waktu itu tahun 2005, resmi berdiri 2 Mei 2005. Ini sama dengan tanggal lahir saya, tapi tapi saya bukan pendirinya loh Mas. Nah, ini dipaskan. Tidak, itu dipaskan dengan Hari Pendidikan Nasional. Artinya pendidikan education for all. Jadi kita ingin bahwa pendidikan itu untuk semua, tidak hanya bukan hanya untuk anak-anak non disabilitas. Saya tidak menyebut anak yang bukan difabel, anak normal dan tidak normal. Itu menurut saya sudah diskriminasi. Jadi menyebutnya adalah difabel dan non difabel seperti itu. Nah, pendirinya siapa? Waktu itu ada Ibu Rofa PhD, kemudian ada Ibu Andayani MSW BSW MSW, kemudian juga ada Bapak Muhrisun Afandi yang beliau bertiga ini waktu itu kuliah di McGill University. Nah, waktu itu melihat di sana kok disability service centernya bagus sekali di McGill. Kemudian berpikir, di Jogja kan kita di UIN sudah ada mahasiswa difabel, tetapi netra waktu itu ya, baru netra. Tapi kok tidak ada unit layanannya, ini bagaimana? Mereka kuliah aja, tidak ada yang mengatur, hanya ibaratnya meminta belas kasihan dari teman dan juga dosen aja, tapi tidak ada yang mengatur peraturannya seperti apa, kemudian SOP sekolah kuliahnya seperti apa, itu tidak ada. Nah, kemudian diajukan kepada rektor waktu itu Prof. Amin Abdullah. Alhamdulillah gayung bersambut. Kemudian dari situ diresmikanlah PSLD, waktu itu namanya Pusat Studi dan Layanan Difabel. Nah, baru tahun 2013 Mas, waktu itu ketua PLD-nya sudah berganti ke Bapak Dr. Arif Maftuhin. Nah, ini kemudian namanya berganti menjadi Pusat Layanan Difabel yang itu berada resmi secara struktur di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga. Seperti itu. Nah, dengan adanya di struktur itu, maka menjadi sah juga bahwa kami di PLD ini resmi memberikan pelayanan dan mendapatkan pembiayaan dari negara. Seperti itu Mas Iwan. Ya, sekarang saya ke Bu Lutfi dulu. Nih Bu Lutfi ini kan anaknya ini kan diterima di UIN ya. Nah, itu ketika anaknya Bu Lutfi ini ketika pengen mendaftar misalnya, itu gimana perasaan dari Bu Lutfi? Misalnya pendaftaran, misalnya wah saya pengen kuliah di sini, nah itu terus support atau seperti apa itu? Iya, mungkin awalnya waktu itu kan
kita Salma, anak saya Salma, Salma, ya. Nah, Salma itu ngelihat adiknya kan kuliah gitu Mas, adiknya kuliah. Ada keinginan dia ingin kuliah, tapi mungkin dia nggak bisa mengungkapkan ke orang tuanya. Gitu. Nah, pas saat itulah karena saya bergabungnya di Potat waktu itu, saya dapat informasi bahwa kalau UIN itu ada pendaftaran mahasiswa baru lewat jalur difabel. Akhirnya kami coba daftar waktu itu, Bismillah, waktu itu, dan alhamdulillah keterima. Nah, perasaan saya ketika terima, pertama alhamdulillah bahagia karena ternyata UIN bisa mengakui anak-anak Down syndrome. Yang kedua agak bingung juga karena nanti kedepannya anak saya bagaimana, bisa ngikuti kuliah tidak ya. Tapi terus akhirnya kami konsultasi juga ke PLD, ke ahli-ahlinya. Alhamdulillah, Bismillah kita jalani. Kalau boleh tahu diterima di jurusan apa? Anak saya di jurusan IKS, Ilmu Kesejahteraan Sosial. Nah, selama kuliah itu apakah ada kendala gitu? Oh ya, mungkin untuk kendala-kendala, kalau dibilang antara kendala dengan senangnya sih lebih banyak kesenangnya sih ya. Cuman ada sebagian kecil kendala-kendala yang kita hadapi, misalnya ketika menghadapi kuliah yang belum pernah dia terima ketika sekolah. Misalnya ilmu-ilmu katakanlah bahasa Arab gitu kan, untuk mata kuliah dasar umum yang pertama itu kan bahasa Arab, itu wajib, mata kuliah wajib gitu. Seperti itu kan, saya harus mendampingi anak saya agar anak saya itu bisa memahami mata kuliah tersebut dengan bahasa yang lebih sederhana tapi dia paham. Seperti itu. Jadi untuk mata kuliah tertentu memang saya harus lebih ekstra lagi. Kalau misalnya mata kuliah tertentu yang hanya membutuhkan penalaran, itu kan lebih enak menerangkan. Tapi ketika nanti bahasa Arab kan, ketika katakan misalnya ini mudzakkar, ini muannas, itu kan anak-anak belum tahu. Tapi ketika kalau mudzakkar itu laki-laki, kalau muannas itu perempuan, kalau perempuan itu ada tak marbutahnya, seperti itu, dia lebih bisa mengerti dari mata kuliah seperti itu. Kendala-kendalanya seperti itu sih. Nggak ada yang terlalu berat. Ya. Nah, ini ke Bu Atul lagi nih. Iya, Mas Iwan. Ini misalnya kalau ada yang ingin datang ini misalnya di pusat layanan difabel di UIN Sunan Kalijaga, mungkin bisa datang ke mana, atau juga mungkin ada sosmednya, mungkin bisa disampaikan. Termasuk juga layanan apa saja yang ada di pusat layanan difabel di UIN itu. Siap. Oh iya, tadi kan saya baru mengenalkan tentang ini ya Mas Iwan ya, pendiriannya ya. Nah ini saya ingin yang kuliah di UIN itu disabilitasnya apa saja gitu ya. Sama saya agak nyambung sedikit ke Bu Lutfi gitu ya, tentang Mbak Salma dan teman-temannya yang kami ini sebenarnya itu gebrakan baru ya Mas. Nah, kami total itu sekarang mahasiswa difabel yang kuliah di UIN itu ada 95 mahasiswa difabel. Itu sudah data terbaru Mas. Kemarin saya itu sama Mbak Uwi, staf PLD dan Mbak Yusfi. Nah, yang baru aja kemarin kita mau wisuda juga, ada sekitar 5 difabel gitu ya yang lulus gitu ya. Nah, itu difabel yang kuliah di UIN itu yang paling banyak itu adalah difabel netra. Netra itu sejak pertama kali dulu IAIN itu sudah ada Mas. Jadi dari zaman IAIN sudah ada. Kuliah itu. Sejak berarti kuliah aja. Saya mungkin malah belum lahir atau gimana. Saya masih SD gitu. Jadi dulu masih IAIN itu udah ada netra banyak gitu ya. Terus kemudian yang kedua tuli. Nah kami itu menerima mahasiswa difabel rungu wicara itu baru tahun 2011 Mas. Nah kemudian ada difabel daksa. Jadi yang paling pertama itu adalah netra dan daksa. Nah kemudian 2011 tuh kami mulai menerima difabel tuli. Nah tapi difabel tuli yang kami terima itu waktu itu kami juga belum punya bekal apa-apa. Nah kondisi waktu menerima tuli tahun 2011 dengan sekarang kami tahun 2021 menerima Mbak Salma dan teman-teman dengan disabilitas intelektual itu sama Mas. Kondisinya kami sampaikan kepada waktu wawancara aja. Waktu itu yang wawancara memang sengaja Bu. Waktu itu kan kita ada wawancara tuh banyak sekali yang daftar. Nah khusus untuk yang disabilitas intelektual kami serahkan kepada Bapak Muhrisun
tadi dengan Bu Rofah, karena sebagai pendiri PLD dan juga ilmunya sudah mumpuni untuk melakukan asesmen dengan orang tua maupun siswa calon mahasiswa difabel intelektual itu. Nah, kemudian dengan berbagai pertimbangan gitu ya, meskipun kami minim sekali ilmunya bagaimana memperlakukan teman-teman atau mahasiswa yang dengan disabilitas intelektual itu seperti apa, kami nekat menerima karena pengalaman kami waktu 2011 menerima tuli, kami kan ini ya belum begitu paham gimana sih memperlakukan perkuliahan model adaptasi bagi mahasiswa difabel tuli seperti apa, kemudian difabel kuliahnya bagaimana, intelektual gimana, itu kan dari kita menerima mereka. Oh ternyata mereka kebiasaan seperti ini, oh berarti adaptasi yang dilakukan oleh dosen, oleh PLD dalam mensupport bagaimana mereka belajar itu seperti ini. Jadi nanti harapan kan kemarin kami sampaikan juga ke Bu Lutfi, Bu, layanan di PLD ini kami masih ini ya masih sangat minim sekali. Jadi ini masih butuh support lebih dari orang tua seperti itu. Nah nanti kalau ada Bapak Ibu yang ingin main ke PLD bisa datang ke gedung Rektorat Lama UIN Sunan Kalijaga. Kami punya sosial medianya, nanti langsung di-search aja di Instagram Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga, itu nanti sudah muncul. Kemudian web kami juga ada pld.uinsuka.ac.id. Jadi pld.uin/suka.ac.id. Di sana juga lengkap sekali untuk Bapak Ibu bisa melihat bagaimana sistem pendaftaran, bagaimana lengkap sekali. Nomor WA? Oh nomor WA ya, itu nomor WA ini saya nggak hafal nomor WA PLD, nanti bisa ke WA saya aja ya, 0853 253 46638. Ya, kalau terakhir mungkin Bu Lutfi ini singkat saja, mungkin bisa memberi semangat mungkin pada orang tua yang putra putrinya mungkin Down syndrome, mungkin bisa diberikan semangat jika ingin kuliah atau jika ingin berkarya yang lain. Ya, bagi orang tua penyandang anak Down syndrome, kita buktikan kepada dunia bahwa kita itu ada, kita bisa. Insya Allah anak kita itu mempunyai, di samping kekurangannya pasti mempunyai salah satu kelebihan yang itulah salah satu itu yang kita tempa. Akhirnya nanti kita akan temui potensi dari anak tersebut, kita gali. Nah, kita buktikan bahwa anak-anak Down syndrome ternyata bisa menembus bangku kuliah di perguruan tinggi. Terima kasih Bu Astri, terima kasih Bu Lutfi. Pemirsa, kalau berangkat sekolah jangan lupa sarapan. Kalau ada salah harap dimaafkan. Saya Iwan Tubi Milioner. Sampai jumpa di lain kesempatan.